Video hubungan intim yang pelakunya mirip selebritas tanah air ramai dibahas di media sosial. Apa yang membuat seseorang termotivasi untuk merekam hal yang bersifat sangat pribadi itu? Dan bagaimana hukum memandang video semacam itu dan peredarannya? Berikut pandangan para akademisi di bidang psikologi dan hukum. Jagat medsos baru-baru ini heboh dengan viralnya potongan video intim seseorang yang diduga mirip dengan figur publik. Potongan video itu sempat menjadi topik utama yang paling dicari warganet dan dibicarakan di Twitter dan platform media sosial lainnya. Menurut dosen psikolog Universitas Padjadjaran Langger Sari Elsari, ada berbagai alasan orang merekam atau mengabadikan video saat berhubungan intim. Ada yang sekedar untuk memiliki kenangan, ada juga yang memiliki motif seperti bisnis. Mungkinkah ini tanda gangguan atau penyimpangan psikologis? Langger Sari Elsari mengatakan dibutuhkan pemeriksaan lebih lanjut untuk menyimpulkan hal tersebut. Bahwa mereka ini maksudnya pelaku-pelaku gitu ya, orang-orang yang merekam aktivitas seksualnya itu memiliki kadar nilai sosial yang berbeda dengan orang pada umumnya, setidaknya dengan masyarakat di Indonesia, itu jawabannya iya gitu. Karena bagi kita secara umum, hal yang sangat private seperti aktivitas seksual itu tidak boleh direkam, dalam arti kata memang itu memang konsumsi pribadi, dan kalau kita butuh kenangan atas itu, memori di otak kita cukup untuk menyimpan itu gitu. Jadi kita nggak perlu alat bantu lain untuk menyimpan memori atas kejadian itu. Sementara itu, menurut Ketua Program Studi Teknik Informatika Unpas Bandung, masyarakat perlu berhati-hati ketika menyimpan hasil rekaman video apapun jenisnya, termasuk ketika menyimpannya di media penyimpanan online. Pasalnya, apapun yang berhubungan dengan internet memiliki celah untuk diretas. Sebuah video itu pasti ada metadatanya ya, menyimpan informasi kapan itu dibuat, kapan itu tersimpan, dan disimpan di piranti apa, itu sebetulnya terdata gitu ya. Dan ketika dia menyebarnya misalnya kalau melalui internet, dia diupload kemana, itu sebetulnya ketika mengupload sudah bisa terekam juga, itu diupload dari mana, itu terlihat dari ISP-nya ya, jadi provider mana yang dia lakukan untuk mengupload tersebut. Meskipun itu tetap saja berikutnya harus dicek lagi ISP manapun. Nah, data itu sebetulnya nanti siapa yang melakukan upload, ketika kita connect ke internet melalui sebuah ISP, sebetulnya ISP itu tidak boleh membocorkan siapa saja yang connect dan lain sebagainya. Tapi datanya itu ada, terekam. Dan tanggal berapa dia melakukan apa itu sebetulnya terekam. Namun itu dilindungi. Sehingga ketika ingin menelusuri itu butuh kekuatan hukum. Dari sisi hukum, merekam atau menyimpan video intim bisa dikategorikan sebagai pelanggaran hukum. Menurut Agustinus Pohan, dosen ilmu hukum Universitas Parahyangan, hal itu tercantum dalam pasal 29 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi. Sementara mereka yang menyebarluaskan video yang mengandung unsur pornografi juga melakukan pelanggaran hukum yang diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Kalau kita kemudian kita menerima rekaman itu, ya, kemudian kita mengirimkan kepada teman, yaitu sama dengan kita sudah mentransmisikan, ya, atau mendistribusikan. Jadi itu juga satu tindak pidana berdasarkan Undang-Undang ITE. Bahkan kalau kita membuat satu situs yang membuat orang lain bisa mengakses ke situs itu, di mana di dalamnya ada materi itu juga satu tindak pidana berdasarkan Undang-Undang ITE. Jadi saya mesti mengingatkan ya, kita yang katakan saja menerima informasi semacam itu, ya, sekalipun ini konteksnya, kan kadang-kadang orang tidak menyadari ya bahwa ini kan saya sedang memberitakan, karena ini kan public figure. Yang kalau kamu beritakan beritanya aja, nggak usah sama gambarnya, gitu ya. Kalau sama gambarnya hati-hati. Kalau sama gambarnya berarti memenuhi unsur yang ada di dalam Undang-Undang ITE. Agustinus menambahkan, jika menerima kiriman video yang mengandung unsur pornografi, lebih baik menghapus dan tidak menyebarkannya melalui media apapun, agar Anda terhindar dari jerat hukum. Tim Liputan CNN Indonesia, Bandung, Jawa Barat.